Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kian Akbar dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Angkatan 2020 dengan NIM 15026200049. Kali ini akan mempresentasikan tentang kaitan antara batasan, hakikat, landasan, dan faktor-faktor dalam pendidikan dalam melahirkan pandangan teori pendidikan yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Baik, hakikat dan batasan pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Manusia adalah makhluk tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Hal ini dikarenakan Tuhan telah menganugerahkan kemampuan berbahasa dan akal pikiran atau rasio. Karenanya, pendidikan merupakan usaha dengan sengaja dari orang dewasa memberikan bimbingan kepada anak murid atau peserta didik dengan tujuan untuk membina mental dan spiritual. Dan mengenai batasan pendidikan, yaitu pada tahun 1960-an sudah dikembangkan suatu batasan pendidikan yang bersifat menyeluruh dan menekankan pada perubahan tingkah laku manusia. Sebagai berikut, pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Batasan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara panas-panas tai ayam atau secara terburu-buru, secara tiba-tiba atau secara hanya panas di awalnya doang, kesananya nanti dingin. Tetapi harus dengan sengaja, teratur, dan berencana. Selanjutnya, pendidikan bertujuan mengubah tingkah laku manusia. Karena jika suatu program pendidikan tidak menimbulkan perubahan tingkah laku, maka gagallah pendidikan itu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pendidikan. Dalam proses terwujudnya pendidikan pasti dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Hasbullah, setidaknya ada 5 faktor sekaligus sukseskan pendidikan, yakni dipengaruhi oleh faktor tujuan, faktor pendidik, faktor anak didik, faktor alat pendidikan, dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor tujuan. Setiap aktivitas tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dengan suatu pendidikan. Ia pun memiliki tujuan. Menurut Sadullah dan kawan-kawan, tujuan pendidikan pada hakikatnya memiliki kedudukan yang menentukan dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Faktor pendidik. Faktor keberhasilan pendidikan yang kedua adalah dikarenakan faktor pendidik.
Pendidik ini biasa juga disebut guru, ustadz atau ustazah, teacher, dan sebagainya. Adalah spiritual father atau bapak rohani bagi peserta didik itu sendiri. Pendidiklah yang memberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membenarkannya. Maka menghormati guru berarti memberikan penghormatan juga terhadap anak-anak pula. Selanjutnya, faktor peserta didik. Faktor keberhasilan pendidikan yang ketiga adalah peserta didik. Konsep pendidikan sehebat apapun tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh peserta didik. Lantas, apa itu peserta didik? Peserta didik adalah objek dan subjek pendidikan yang memiliki fitrah, potensi, dan kodrat tertentu. Sebab sejak manusia dilahirkan ke dunia, ia telah memiliki fitrah jasmani dan rohani. Selanjutnya, faktor alat pendidikan. Faktor keberhasilan pendidikan yang keempat adalah alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap peserta didik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidikan tersebut. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor keberhasilan tercapainya pendidikan yang kelima adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Lingkungan pendidikan yang baik akan menghasilkan pendidikan yang baik. Sebaliknya, tanpa adanya lingkungan yang baik, niscaya tidak akan menghasilkan pendidikan yang baik. Kesimpulan, dengan penjelasan tentang hakikat, batasan, dan faktor-faktor pendidikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah hal yang paling utama di masa sekarang dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah-salah kata dalam penyebutan kata atau penjelasan materi di atas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.